Yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Yes, hari ini saya bersama kalau bisa dibilang teman lama juga ya, Pak Mustafa. Siapa? Teman lama dan juga pernah satu kerjaan, tapi hari ini saya juga pengen ngulik beberapa hal yang mungkin saya belum banyak tahu dari secara personal dari Pak Mustafa sendiri. Dan ini juga menarik perhatian saya atas apa yang pernah diutarakan oleh Pak Muhadjir Effendi, Pak. Beliau kan pernah jadi Menteri Pendidikan ya, waktu era Pak Jokowi sebelumnya, dan sekarang jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kita saat ini. Beliau pernah ngomong gini, Pak, minat generasi milenial atau generasi muda zaman sekarang untuk menjadi guru itu sangat rendah. Kenapa? Karena profesi guru itu masih dianggap bukan profesi yang keren, bukan profesi yang membanggakan baik secara ekonomi, sosial, sehingga belum menjadi pilihan utama untuk anak muda menjatuhkan hatinya menjadi guru. Dan juga bahkan beliau, kalau secara umum siswa yang cita-citanya ingin jadi guru itu capaian hasil UN-nya lebih rendah dibandingkan siswa yang memilih profesi lain. Jadi menjadi guru ini kan harusnya bisa menjadi lebih pintar lah, atau siswa unggulan lah ketika di sekolah. Tapi kenyataannya terbalik. Siswa yang biasa-biasa aja bercita-cita jadi guru, gitulah intinya. Nah, ini juga hal yang masuk ke dalam topik pembicaraan kita hari ini, dan saya pengen kulik dari Pak Mustafa atau Bro Mustafa ya. Kalau anak-anak muda yang smart, open-minded, inovatif, malah kurang tertarik itu jadi guru ya. Dan di sisi lain ada juga ternyata anak muda yang berani memilih berkarir sebagai guru. Padahal di luar sana banyak banget berita yang kurang enak tentang kesejahteraan guru. Menurut ente, bro, ente kan dari dulu saya kenalnya passionnya emang jadi guru. Ketika lulus kuliah kita kan pernah ngobrol ya, ada seleksi di kampus ente kalau nggak salah yang dihadiri oleh Pak Zulfikar Alimuddin, direktur dari HAFEX. Kemudian ente langsung wah, falling in love at the first sight nih sama Pak Zul, dan langsung direkrut jadi gurunya. Bisa ceritain nggak awal mula ente bercita-cita jadi guru itu kapan dan kenapa alasannya? Iya bro, sebelumnya makasih banget udah diundang ke Guru Bicara di HAFEX. Siap. Saya merasa sangat beruntung bisa gabung di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Yusuf. Saya guru di Min 14 Hulu Sungai Selatan. Sekarang umur saya 25 tahun. Nah, saya kenapa suka jadi guru? Karena dari dulu memang keluarga saya ini identik dengan guru, Pak. Ibu saya, terus kakak saya, terus kerabat-kerabat saya itu kebanyakan guru. Jadi banyak kalau kami bikin sekolah tuh yayasan tuh kayaknya udah bisa deh. Terus saya juga udah mulai ngajar itu mulai semester 6, Pak. Saya ngajar di homeschooling, saya ngajar di sekolah alam, di Kejar Paket C, terus les-lesan privat atau lembaga, ekskul, itu mulai kelas 6, semester 6. Okay. Jadi emang karena untuk menyambung hidup, ya kayaknya ketemu minat sama ketemu kesempatan, jadilah sebuah cuan gitu ya. Jadi itu yang saya coba dalami dari dulu, dan menurut saya ini bisa nih jadi something ke depan gitu. Oh, jadi udah dari kelas 2 SMA ya, udah ngajar private, ngajar di sekolah. Semester 6 Pak, maksudnya semester 6 di kuliah. Semester 6 kuliah. Yes. Tapi ente ini kan lulusan keguruan kan? Iya, FKIP. Saya FKIP di Universitas Negeri Malang. Jadi kenapa ente masuk FKIP dan kenapa bercita-cita jadi guru? Karena tadi ya lingkungan ya. Lingkungan membentuk untuk Anda menjadi suka ngajar, terus juga pengen jadi guru, dan kemudian awal mulanya pengalaman pertama ngajarnya di semester 6 kuliah. Benar. Jadi dulu itu
saya kan suka diajak ibu saya tuh ke sekolahnya beliau. Jadi lihat nih suasana di sana tuh kayak apa, ternyata enak ya gitu kalau pulang sekolah dapat dapat makan gitu ya, terus kayak disalim-salimin orang gitu, terus kayak bisa ngobrol sama banyak orang tuh kayaknya bagi saya wow ini kayak keren banget gitu kan. Iya. Jadi itu hal-hal yang dari kecil kayak udah tanam gitu Pak, karena sering ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Dan nggak pernah ada pikiran lain tuh. Waktu kuliah misalnya, ah kalau lulus gue pengen jadi pegawai BUMN aja deh, atau jadi entrepreneur, atau mungkin jadi YouTuber gitu. Nggak pernah ya kepikiran untuk, ya udah deh ganti cita-cita, nggak pernah. Sebenarnya pernah sih Pak, karena Pernah. pasti ya anak muda kan pasti karena yang dilihat macam-macam dari Hmm. medsos, dari ngobrolan teman-teman di warung kopi. Ah, Dulu saya aktif di organisasi juga, jadi kayak pasti banyak nih eh, masukan-masukan kamu jadi ini aja deh, jadi ini aja gitu. Jadi kayak FKIP itu cuma jadi pelarian gitu. Dulu tuh benar. pasti kayak gitu. Terus saya coba dulu pernah Pak, saya tuh kayak coba entrepreneur terus misalnya tukang foto gitu. Dulu seneng banget gitu tukang foto terus jual-jual bunga. Kan kalau di Malang tuh kan ada perkebunan bunga mawar nih. Kami Ya. beli di apa di petaninya, kami jual, itu laku banyak itu seneng banget dulu Pak. Bahkan Ya saya kalau kepikiran kalau saya sih tahu tekniknya, kenapa jadi tukang foto, jadi jualan bunga, biar deketin cewek-cewek kan. itu sih efek samping ya. Efek samping. Soalnya kalau nggak laku dikasih ke cewek gitu ya. Ke cewek, apalagi kalau cowok-cowok suka megang kamera foto-foto kayak ente gitu kan, hunting-hunting gitu sama cewek cantik ya kan. Ya jadi dulu tuh kayak gitu. Jadi Ah, sebenarnya masih tahap apa ya? Pencarian jati diri itu nggak singkat sih menurut saya Pak. Karena dulu distraksinya banyak gitu kan, kayak maunya dapat uang cepet banyak gitu kan. Terus maunya juga kerjanya itu simple, nggak harus datang jam 7 pulang jam 5, nggak harus ya repetisinya tuh nggak harus gitu-gitu banget gitu kan. mm, Maunya yang bebas gitu anak muda. Tapi ya seiring berjalan kayaknya eh, menerima keadaan ini terus akhirnya ya udah deh udah terjun sekalian basah gitu iya, sekalian mending kulik sampai habis gitu. iya, sampai tingkat tertinggi lah ya menjadi guru Amin itu. gitu. Amin, amin, amin. Nah, tadi saya juga sempat ngutip perkataan dari ente, anak muda yang jadi guru. Nah, anak muda kan stereotipnya itu adalah orang atau sosok yang selengean, terus juga belagu, banyak gaya. Sedangkan kalau kita ngomong soal guru, pada hakikatnya adalah yang digugu dan ditiru. Sedangkan anak muda tadi, anak muda yang kebanyakan pengen bebas, nongkrong kemana-mana, terserah, suka-suka gua, terus juga pakai baju stylenya ya udahlah ripped jeans, kaosan, atau pakai sneakers, ya selengean lah kesannya. Ya, Dan perilaku guru, sedangkan kan kalau anak muda jadi guru nih, perilaku guru tuh harus ditiru, harus jadi sorotan. Kalau iya. nyentrik dikit bakal ada suara-suara yang miring, yang gak enak, guru kok gitu sih. Kalau pendapat ente gimana bro? Harus selaras nggak sih? Anak muda yang suka nongkrong terus pakaiannya casual banget, tapi ketika di sekolah dia memperlakukan dirinya sebagai oke nih gue guru nih. Jadi kesannya kayak punya dua wajah ketika Oh di iya. profesi sebagai guru, ketika di luar. Setuju nggak ente dengan anak muda yang oke lah berprofesi sebagai guru atau bercita-cita sebagai guru, tapi punya style yang casual banget ketika di luar? Ya, makasih Pak ya. Kalau menurut saya sih kebetulan saya tuh punya eh, contoh guru yang jadi guru juga. Nah, Hmm. saya bersyukur bisa kenal banyak guru karena ternyata guru tuh nggak cuma yang rapi, nggak cuma yang kaku gitu, kayaknya enggak deh. Alhamdulillah saya pernah lihat orang-orang yang guru. Karena saya dulu pernah ngajar di ini Pak, di kejar paket C. Jadi Oke. yang saya ajar tuh adalah satpam, ibu rumah tangga Hmm. gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau kalau emang apa ya mengkotakkan diri itu cuma jadi guru yang pakainya harus rapi gitu. Kayaknya Iya. harus lihat kondisi gitu. Jadi saya Hmm. sebenarnya saya pribadi itu kayak ya nggak apa-apa guru kalau pakai baju casual ngobrolnya di warung kopi ya is okay gitu. Asal ya harus apa yang dibicarakan tuh bener gitu. Karena bagi Oke. saya
kalau jadi guru yang ngelihat nggak cuma murid sih Pak, orang tua murid melihat, rekan guru Benar, melihat, benar, benar. itu kayak jadi mata yang ngeliat itu banyak banget. Tapi Hmm. bagi saya nggak apa-apa sih, jadi diri sendiri aja, asal tetap di track yang nggak nyalahin Iya, iya. banget gitu. Tetap on the right track ya. Yes, gitu Jadi Pak. guru tuh boring sama monoton nggak sih? Kalau misalnya repetisinya itu aja, berangkat pagi, terus ngajar, pulang, besok itu lagi, berangkat, ngajar, makanya pasti bosan deh kalau menurut saya sih Pak ya. Hmm. Apalagi kalau anak muda ini kan dikit-dikit lihat medsos, lihat orang traveling gitu Iya, kan. Jadi kayak iya. itu pasti jadi challenge banget. Nah, kalau saya mengatasi bosan itu ikut banyak kegiatan Pak. Hmm. Misalnya kemarin ikut webinar Hafex tuh, Iya. terus ikut komunitas guru di apa? Ada kalau di HSS tempat saya ngajar tuh ada namanya pengajar muda HSS. Itu kayak sebuah perkumpulan anak-anak muda, terus ada misalnya sedikit senior, ya, mereka tuh sering bikin diskusi, masih bikin bikin apa bahan belajar, diskusi masalah anak-anak ini gimana kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi Hmm. nggak hanya di kelas, nggak hanya di kantor, kami bisa ketemu di pinggir sungai buat ngobrol masalah Oh, pendidikan. Itu kayaknya bikin fresh pikiran, nggak harus selalu di kantor. Jadi bosan iya pasti, tapi harus diimbangi dengan kegiatan yang lain di tempat lain biar fresh lagi. Menurut saya gitu, Pak. iya, iya, iya. Jadi tergantung kitanya aja ya menyikapi terhadap diri kita sendiri mau gimana gitu ya. Kalau ya repetisinya gitu-gitu doang, lu nggak mau ikut komunitas, lu nggak mau belajar lagi, ya pasti bosen ya gitu ya. Bener banget. Iya. Belum lagi kalau misalkan ada murid yang beneran ngetes sabar nih ya, Iya, kayak iya, iya. aduh ketemu ini lagi, besok aduh ketemu ini lagi kayak gitu kan. Apalagi Ah, bagi guru masih muda kayak saya kan pasti emosinya juga pasti masih ya. belum sestabil Ya, inilah belum ya sustain lah, belum seorang-orang sustain. guru senior. Jadi kayak Hmm. Ya. Terus ini kan ngomong-ngomong, saya nanya-nanya sok-sokan nggak pernah jadi guru aja. Saya ini juga sarjana pendidikan loh, gini-gini, brewok-brewok gini. Jadi dulu keren waktu banget. waktu PPL, terus saya juga sempat jadi guru honorer nih sebelum kerja di Hafex. Nah, ketika saya kerja honor, terus juga sebagai guru PPL di satu sekolah negeri di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ya lebih tepatnya, saya itu cenderung lebih engage ke siswa. Kalau siswa bawa PS, saya nggak omelin, saya malah ikutan main PS bareng. Tapi di jam-jam yang emang istirahat Istirahat. misalnya atau Ya. pulang, terus selesai pelajaran misalnya mereka main futsal, saya ikutan main futsal, ikutan main Iya basket bener banget. juga. Nah itu kadang akhirnya at the end of the day, saya jadi mikir, apakah ini bakal jadi bumerang untuk guru muda seperti saya dan Pak Mustafa misalnya, kalau terlalu dekat dengan siswa, terlalu dekat ini jadi bumerangnya adalah karena mereka jadi nganggap remeh. Bener nggak sih? Ente pernah Iya. ngerasain hal itu nggak? Atau menurut ente gimana? Iya Pak. One day saya tuh pernah kayak kan main apa ya, main PUBG lah ya. Nah Oke. bunda kan main PUBG nih. Ah. Nah itu join sama anak-anak gitu kan gitu. Hmm. Mainlah kami. Nah saat main tuh muncullah kata-kata yang sering diucapkan oleh pemain mobile apa PUBG gitu kan. Ya. Nah habis itu kan kasar tuh. Jadi kebetulan ada guru lain yang lihat gitu. Terus saya kayak Hmm. ditegur gitu. Pak, anak-anak kok gini ya? Kayak ke sampean kok gini ya gitu. Ya. Eh saat itu saya pun masih minim pengalaman, Pak ya. Jadi saat itu pun saya merasa oh iya bener nih harus ada sedikit gap biar bisa masih menghormati Hmm. dan saya ingin deket dengan siswa gitu kan. Habis itu saya ngobrol sama anak-anaknya gitu kan, Hmm. dialog gitu. Menurut kamu kalau ngomong gitu bagus nggak sih ke guru gitu? Walaupun kita sedang main game gitu. Ya. Oh iya Pak, agak bagus Pak gitu. Jadi jadi gitu gimana ya? Try aja, trial and error gitu. Oke. Maksudnya biar ketemu rumusnya. Hmm. Karena bagi saya deket dengan siswa itu wajib sih Pak, biar nyaman kan siswanya gitu. Ya. Kalau kita terlalu kaku, siswanya juga apaan sih gue ini kayak aduh ke guru ini lagi, aduh guru ini. Tapi kalau kita deket
Ye, Pak Mustafa datang gitu tuh. Itu efek dari deket sih Pak. Yang saya rasakan tuh kayak gitu. Jadi kalau saya sih harusnya deket dengan siswa asal kita tahu dengan batas-batas yang Kode, harus kode etiknya. ya kita harus sepakat dengan siswa. Nak kalau main ini nggak boleh ya gitu. Tapi yang kebablasan cuman itu ya, cuman pas main game terus mereka spontan ngomong Iya benar. kasar. Cuman itu atau ada pengalaman lain? Sejauh ini itu sih Pak kalau yang main sama anak-anak itu. Selebihnya kan nggak Oke. se ekstrim itu sih Pak. Terus Ya. juga, nah ini kan main game, saya yakin bukan anak SD ya, atau anak SD? Anak SD udah main game Anak kayak gitu. SD udah main game. Wah, Bener. iya ya, karena kenapa saya nanya itu karena ente kan juga pernah ngajar SMP SMA, terus sekarang Iya, ngajar MI, Madrasah benar. Ibtidaiyah udah SD, basicnya Islam lagi kan? Iya How benar, could iya. you differentiate that kind of schools, bro? Ketika ngajar SMP dan SMA, Global Islamic Boarding School. Kemudian you move here into Madrasah Ibtidaiyah, negeri lagi. Iya. How could you Iya. differentiate? Kita bukan nyari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Ini Oke, cuman oke. dari perspektif ente nih, karena ente kan udah ngalami ngajar SD, SMP, SMA, negeri, swasta. Gimana sih Iya. bedanya? eh saya sangat bersyukur Pak ya bisa belajar jadi guru di GIBS. Bagi Ya. saya belajar di GIBS itu adalah pengalaman yang paling berharga bagi saya. Karena di situ saya belajar banyak tentang arti guru, tentang skill-skill ngomong, tentang cara menyusun RPP, high order taking skill, banyak banget. Di GIBS itu sebuah sekolah yang wajib nih kalau misalkan siapapun yang mau jadi guru hebat itu submit proposal biar jadi guru GIBS gitu. Iya, Karena iya. saya di review jujur bagus banget bisa ngajar di GIBS. Terima kasih kesempatannya. Nah, bedanya Pak, kalau menurut saya ya, Hmm? itu environment-nya beda Pak. Oke. Kalau saya dulu di sekolah alam itu kita tuh kayak nggak jadi guru, kita tuh kayak jadi Oh. apa tour guide kayak yang apa penyedia jasa-jasa apa camping gitu. Jadi kita kayak jadi pemandu gitu sorak-sorak, tapi kita di situ belajar gitu. Kalau misalkan Hmm. saya di les private ya beneran cuma face to face gitu Ya, nggak ada ya. yang spesial. Terus kalau Hmm. misalkan saya dikejar pakai C itu yang luar Sama. biasa, Ya. ngomong apa jawabannya apa subhanallah sekali, tapi itu pelatih kesabaran. Hmm. Kalau di Gibbs ya nggak diragukan, pasti semuanya itu terstruktur, sistematis, high apa ya high bar gitu lah. Jadi kayak aku harus reach segitu, Oh. banyak banget yang bisa dibaca di Gibbs. Kalau sekarang di Min itu environment-nya nggak begitu apa ya, nggak begitu push saya untuk do something gitu. Jadi kayak Oke. diserahin mau jadi apa gitu, anak-anak mau diapain. Lah bedanya negeri dan di swasta itu kan pasti yang apa yang caklek dan lebih bagus menurut saya, lebih terlaksanakan. Kalau di negeri itu kan pasti banyak sekali celah-celah yang masih bisa dikritik, diisi gitu. Oke. Bedanya di situ Pak, kalau di negeri masih banyak sekali hal-hal yang harus benar-benar dilakuin secara serius gitu. Hmm. Gitu ya. Jadi apa namanya ada karakteristik dan keunggulan serta hal-hal yang perlu diperbaiki masing-masingnya ya. Iya benar banget Pak. Makanya saya seneng banget ada webinar Halvex kemarin. Jadi bisa ngisi apa ya, sharpening my mind gitu Pak. Jadi kayak Oke. udah sekolah repetisi itu maksudnya itu aja ngajar mau apa buku diajarin gitu, kita nggak bikin sendiri, jadi kayak Hmm. harus cari belajar lagi nih atau makanya pergi ke Halvex kemarin sharpening my mind. Ya, ya, ya. Harus banget. Uh, Jadi kalau di bahasa sederhananya mungkin lebih santai kalau ngajar di negeri, cuma bebannya lebih besar karena dibayari negara pakai uang pajak rakyat, nggak Iya. boleh asal ngajar, harus ngembangin sesuatu. Itu jadi motivasi saya buat do more. Yes. Ya, 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 ya. I really appreciate that.
all of your stories yang ngajar kemana-mana. Terus juga yang terakhir tadi sempat ikut webinar Hafex ya. Jadi apa ya, kan ya let's say lah Pak Mustafa pernah ngajar di Gibbs. Kemudian Hafex ini juga kalau bisa dibilang adalah saudara kandungnya Gibbs ya. Tapi ketika Pak Mustafa move on lah dari Gibbs, nggak serta-merta juga ninggalin semuanya. Pak Mustafa tetap punya desire to learn, kemudian ikut di Hafex-nya. Jadi nggak yang gengsi, nggak apa ya. I really appreciate that, bro. Thank you so much. Ya, I'm sure jadi kangen sih sebenarnya. Kesini lah nanti. I'm sure Pak Zul would be proud of you juga, karena beliau sempat jadi mentor ente kan. Dari semenjak ente lulus kuliah kan udah direkrut sama Pak Zul ya. Ya saya yakin Pak Zul kalau denger ini pasti bangga lah sama Pak Mustafa. Amin, pengen banget bangga gitu. Saya punya cerita ini Pak. Jadi kalau di negeri ini kan, misalnya saya punya something gitu kayak sekolah ini kayaknya kurikulumnya kurang ini nih, kalau untuk SD kayaknya harus ini nih gitu kan misalnya. Tapi dengan inovasi seperti itu, jadi kayak dianggap sebagai wah ini nanti tugas baru gitu. Wah orang ini banyak ngomong gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kurang bisa explore gitu. Tapi setelah misalkan saya join Hafex, saya ikut lomba misalnya, alhamdulillah kemarin sempat dapat kesempatan ikut lomba dan menjadi juara 1 di Kabupaten HS. Alhamdulillah, justru Pak dengan seperti itu mereka lah yang meminta apa untuk diajarin gitu. Dulu saya yang capek-capek bikin panggung untuk ngomong, Pak Bu, ayo kita gini gitu. Tapi dengan sabaran belajar, dengan prestasi, justru malah dibikinin panggung gitu. Jadi kayak mungkin ini bagi guru dimanapun, mungkin kalau guru-guru masih muda kan masih gitu ya semangatnya, masih idealis banget gitu. Kalau menurut saya nggak apa-apa, lanjutin aja bagi guru-guru muda yang lain gitu. Asalkan dengan cara-cara yang cantik, kayak misalkan carilah lomba biar dikenal sama orang. Nanti saya yakin kalau sudah seperti itu, maka akan dibikinin panggung nih sama pejabat-pejabat tinggi gitu. So you have to achieve something first ya. Itu kalau saya boleh ngomong, itu salah satu pesan Pak Mustafa ya terhadap semua anak muda di Indonesia yang dengar ini, yang pengen jadi guru tapi masih takut. Nah, saya minta pesan lainnya nih dari Pak Mustafa. Ini bukan bermaksud untuk menggurui anak-anak muda ya, karena kan anak-anak muda zaman sekarang jadi YouTubers, jadi gamers, terus juga jadi apa sih Instagram artis itu? Selebgram ya, pengen jadi selebgram dan lain-lain. Oke, itu cita-cita yang keren juga, dapat cuan banyak juga. Tapi Pak Mustafa ada tips lain nggak atau pesan untuk seluruh anak muda di Indonesia yang pengen jadi guru, tapi masih banyakkan takutnya nih, takut dengan masa depan, cuannya dikit, terus juga boring. Ada pesan nggak? Kalau saya pesan sambil mengingatkan diri sendiri Pak ya. Bagi saya jadi guru kenapa kayak gitu? Karena kita kan punya 5 kebutuhan dasar nih Pak. Kalau saya dengar dari Pak Zul dulu, salah satunya adalah yang paling top, paling tinggi adalah kebutuhan to be acknowledged gitu, untuk dihargai gitu. Mungkin kalau orang-orang secara general banyak melihat guru ini to be acknowledged, dihargainya di bidang materi masih sangat kurang. Kita juga tahu sendiri fakta-fakta ini gitu. Tapi bagi guru-guru yang ingin tetap jadi guru, kita cari pengakuan di bidang-bidang lain. Misalnya kayak tetap aja jadi guru, pilih expertise yang Anda mau, terus buktikan dengan prestasi gitu. Dengan itu insya Allah banyak sekali kesempatan terbuka. Jadi menurut saya bagi guru-guru yang masih muda, perbaiki kurikulum vitae kalian, kita perbaiki kurikulum vitae, perbaiki portofolio. Dengan hal itu insya Allah banyak sekali Pak kesempatan terbuka gitu untuk meningkatkan income gitu. Karena nggak harus, misalkan nih saya jadi guru honorer dulu, nggak harus di satu tempat loh Pak. Saya bisa menggunakan waktu saya yang lain dengan ngajar atau menjadi trainer di tempat-tempat lain gitu. Jadi paling penting adalah skillnya ditingkatin gitu, sambil kita tetap ngehonor gitu.
Oke, keren sih. Terus juga ini sebelum pertanyaan terakhir dari saya, apa ya, what do you want to achieve sih? Karena kan sekarang Pak Mustafa adalah civil servant, which is semua lulusan sarjana pendidikan hampir semua mungkin pengennya jadi pegawai negeri, civil servant. Sekarang Pak Mustafa udah mencapai itu, udah di sinilah. Nah, ada yang pengen di-achieve lagi nggak? Terus juga udah menang lomba tadi, segala macam, udah dikasih panggung sama pemerintah. Terus juga sekarang jadi ngobrol sama saya di podcast ini. Itu bukan prestasi sih, tapi ya. Prestasi luar biasa gitu ya. Apalagi Pak, what do you want to achieve after? Saya mohon doanya juga. Jadi sekarang lagi nggarap platform online guru milenial, jadi lagi bikin microblog, lagi bikin channel YouTube gitu. Goalnya bukan itu, menurut saya ini adalah ladang basah untuk bikin market, bikin pasar aja dulu, bikin komunitas dulu, orang-orang biar kenal dulu. Okay. Goalnya nanti Pak bagi saya adalah bisa kayak punya tim yang kita ini punya shortcut gampang buat jadi guru gitu. Jadi kami saya pribadi lagi ngembangin guru milenial, itu sebuah platform online. Saya inginnya adalah platform ini nanti bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi bisa banyak yang join, bisa banyak yang sharing-sharing di situ gitu. Sejauh ini baru saja Kak saya bikin apps-nya Pak, alhamdulillah ini udah kelar. Otodidak banget bikin apps sendiri gitu. Tinggal mau banyak konten, tinggal cari teman-teman relasi yang mau join gitu. Jadi mau menuhi di internet ini kontennya dengan konten edukasi, karena mungkin kita banyak sekali buka di Instagram yang muncul konten-konten prank gitu yang mungkin bagi giveaway. Iya, jadi ingin juga mengisi internet dengan konten-konten yang positif yang menurut saya adalah edukasi. Mungkin siapapun kan bisa jadi guru nih Pak, misalkan orang tua, misalkan kakak, itu kan sebenarnya bisa jadi guru, tapi mungkin belum mengenal trik-trik sederhana yang implemented, yang bisa digunakan langsung buat kegiatan mereka. Nah, saya ingin hadir di situ. Ya, apa yang bisa lakukan sekarang bagi saya adalah ya bikin konten-konten yang seperti itu Pak. Dan ini udah jalan, semoga bisa makin banyak dan makin bisa diterima oleh orang luas. Oke, semoga kita juga bisa bersinergi ya Pak Mustafa dan timnya dengan Hafex juga untuk tentunya terus memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu semua adalah harapan kita. Nah, amin. Ini yang terakhir, benar-benar terakhir Pak, pesan singkat saja, pesan singkat untuk pendidikan Indonesia, harapan. Harapan mana Pak ya? Iya, singkat aja nggak apa-apa kok. Harapan saya bagi pendidikan di Indonesia, jangan takut sama digitalisasi pendidikan gitu. Tantangan kita banyak, tapi keuntungan juga banyak sekali. Semoga kita guru-guru di masa pandemi ini mau belajar teknologi lebih banyak lagi, dan kita bisa meningkatkan secara signifikan proses belajar, dan digitalisasi ini semoga bisa terimplementasi di negara kita dengan sebaik-baiknya, dan siswa, guru, orang tua bisa merasakan manfaat dari teknologi di bidang pendidikan. Itu yang ingin banget bisa terlaksana di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Itu harapan kita semua juga. Semoga ini bisa cepat terrealisasi dan butuh waktu, memang takes time, tapi iya butuh waktu, butuh effort yang luar biasa. Effortnya juga luar biasa. Ini bukan hal yang remeh-temeh ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa, Bro Mustafa, atas kesempatannya pada hari ini. Siap-siap, thank you juga Pak waktunya. Iya. Ini hal yang membanggakan juga loh buat saya bisa ngobrol sama Pak Mustafa ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih kembali atas undangannya. Hafex luar biasa, makin keren, makin sukses, makin luas jangkauannya. Top buat Hafex. Yes, tentunya juga berkat dukungan Pak Mustafa dan guru-guru inovatif lain yang ada di seluruh Indonesia. Terus jaga kesehatan Pak. Tetap jaga semangat luar biasanya, tetap jadi Mustafa yang saya kenal ya. So, untuk mengakhiri obrolan kita pada hari ini sebenarnya masih banyak, tapi nanti kita sambung aja ya. Kali aja ada part 2-nya nih. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Salam guru inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.